Bab 38. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. David mengangguk setuju, dan kemudian mulai melihat mobil barunya. Ini memang mobil mewah teratas dengan lebih dari 100 juta yuan, tetapi momentumnya berbeda. Setelah duduk di atasnya, pengalamannya semakin seru. Ini mungkin daya tarik alami dari mobil sport, yang membuat orang ingin segera berkendara ke lintasan. Yang lebih seru lagi, ini satu-satunya supercar di dunia. Setelah menutup pintu, David menyalakan mobil. Mesinnya meraung seperti binatang buas, dan ada perasaan bertenaga. Tekan pedal gas sedikit dan mobil melambat, seperti binatang buas yang bangun. Saat menginjak pedal gas lebih dalam, mobil ini akhirnya mulai menunjukkan keliarannya. Tampaknya menggambar bayangan hitam, yang menghilang setelah melewati mata semua orang. Apakah ini mobil Tuan David? Benar. Sepertinya dia satu-satunya yang pantas mendapatkan mobil yang begitu tampan. Percakapan. Kuncinya adalah dia masih muda. Orang-orang di properti itu terlihat sangat iri. Berusia kurang dari 30 tahun tidak hanya memiliki 20 villa, tetapi juga memiliki 2 mobil mewah. Pacarnya adalah yang terbaik di antara para dewi. Ini secara harfiah adalah kehidupan impian setiap pria. Setelah menyaksikan David mengemudikan mobilnya, orang yang bertanggung jawab untuk mengangkut kendaraan itu juga pergi dengan damai. Baru pada saat itulah para penonton di kejauhan menyadari bahwa sayang sekali mereka tidak mengambil gambar atau video. Saya akhirnya menemukan satu-satunya Bugatti di dunia, tapi saya tidak merekamnya. Jika diposting di internet, media mobil itu pasti akan meledak. Mobil sport bernilai lebih dari 100 juta yuan, siapa akan percaya bahwa dia akan muncul di dunia kita? Nancy. Para penonton barusan sangat kesal, meskipun mobil itu bukan milik mereka, masih sangat sok mengambil foto atau merekam video dan mempostingnya di internet. Sekarang mobil sudah pergi, saya tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Banyak orang berlari ke pos keamanan untuk mencari tahu siapa pria berpakaian otaku itu. Awalnya, orang-orang di properti tidak boleh mengungkapkan informasi pemiliknya, tetapi mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk berpura-pura memaksa. Apakah kamu berbicara tentang yang itu? Itu adalah pemilik terbaik di komunitas ini. Dia memiliki 20 villa atas namanya. Setelah mendapatkan informasi ini, orang-orang yang makan melon semuanya tercengang. 20 villa? Apakah ini masih orang? Aku bahkan tidak tahu apa-apa. Tentang villa, apa pekerjaannya? Bukankah ini terlalu kaya? Siapa namanya? Apakah dia punya pacar? Bahkan jika dia punya pacar, saya juga bisa memposting kembali. Mereka menjadi gila, dan beberapa wanita hampir tidak dapat menahan diri dengan menjambak rambut mereka. Di usianya yang masih muda, ia tak hanya memiliki belasan villa, tapi juga memiliki mobil mewah dengan nilai ratusan juta rupiah. Ini tidak lagi sesederhana menjadi tinggi, kaya, dan tampan. Ini setara dengan membuat tambang emas. Jika ada yang bersamanya, bukankah dia harus mengkhawatirkan makanan dan pakaian selama sisa hidupnya? Staf properti segera mencibir dengan jijik, hanya melon bengkok. Jangan pikirkan itu, dia sudah punya pacar. Benar, dan dia setingkat Dewi Super. Saya memiliki semuanya, dan tidak ada satupun yang hilang. Ini hanyalah model orang-orang sukses. Semua orang sangat kecewa dan merasa bahwa mereka benar-benar kehilangan tambang emas yang sangat besar. Saat ini, David sedang mengendarai Bugatti di jalan, meski kecepatannya tidak terlalu cepat, ia masih bisa merasakan gairah dari mobil sport tersebut. Apalagi mobil ini sangat eye-catching di jalan raya. Bentuk ini saja membuat takut banyak orang. Berbeda dengan Rolls-Royce, bentuk supercar ini memang lebih keren. Apakah mereka mengenalinya atau tidak, banyak orang akan melihat kedua kali hanya karena tampilan ini. Dan wajah depan Bugatti juga sangat ikonik, Anda bisa langsung tahu itu milik supercar Bugatti. Orang biasa mungkin menatap iri. Namun, beberapa penggemar mobil tidak sabar untuk berfoto dengan ponsel mereka. Bugatti? Luar biasa, mobil jenis apa ini? Sepertinya aku belum pernah melihatnya. Rasakan, bukan 2 tahun hidup baik-baik saja. Para penggemar mobil ini menjadi gila satu persatu. Siapa yang tidak suka mobil sport? Secara khusus, supercar Bugatti adalah mobil sport papan atas dengan harga puluhan juta dolar. Biasanya mereka hanya bisa menonton video di internet untuk memuaskan hasratnya, siapa sangka akan mendapat kesempatan untuk menontonnya di kehidupan nyata. Meskipun beberapa gadis tidak tahu seberapa mahal itu, karena ini adalah mobil sport, pasti tidak terlalu buruk.
Mereka berharap mereka juga bisa duduk di dalam mobil sport, bahkan jika mereka berjalan-jalan, dan kemudian berfoto selfie lagi, hidup mereka akan lengkap. Saat Bugatti Sound of Night ini melaju di jalan raya, mobil lain tanpa sadar menghindarinya. Sebuah supercar papan atas, satu ban bisa digantikan oleh lebih dari selusin mobil biasa. Tidak ada perbandingan sama sekali. Mobil macam apa ini? Sepertinya Bugatti? Apakah itu Bugatti Veyron yang legendaris? Diperkirakan menelan biaya puluhan juta bukan? Sementara pemilik mobil yang lewat ketakutan, mereka semakin iri dan rindu. Ini adalah supercar, tidak ada yang bisa menolak pesonanya. Di sekitar Bugatti, hampir tidak ada mobil yang berani mendekat. Mobil di belakang bahkan lebih jauh, setidaknya 3 kali jarak normal. Namun, cara mengemudi ini juga membuat sebagian pemilik mobil di belakang merasa sangat tidak puas. Di antaranya adalah Ferrari merah. Seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di dalam Ferrari, dan gadis itu sedang mengemudikan mobil. Bagaimana mobil ini melaju? Apakah kamu ingin membesarkan ikan mas dengan kecepatan seperti ini? Beraninya kamu menghentikanku dengan mobil rusak? Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Gadis yang bertugas mengemudi berkata dengan sangat nada arogan, dan dia bahkan tidak memandang rendah ratusan ribu mobil di sekitarnya. Dia membunyikan klakson dengan cemas dan menyalip dengan teknik yang buruk. Kendaraan yang disusul ini sangat marah sehingga mereka memarahi ibunya, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Ferrari, mereka tidak berani langsung memarahi mereka. Apa-apaan, ada mobil sport lagi? Sial, ini Ferrari, dan ini mainan yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya? Benar-benar memanjakan mata hari ini. Aku bertemu 2 mobil sport? Mobil yang lewat semuanya terkejut. Bugatti, Ferrari, itu bukan sesuatu yang bisa mereka beli. Tapi dibandingkan dengan Bugatti, Ferrari ini masih kalah jauh. Menyalip beberapa mobil berturut-turut, gadis itu sangat bangga. Bocah itu juga berkata dengan sangat meremehkan, orang-orang malang ini tahu itu adalah Ferrari. Mereka tidak berani datang dan meninggalkan mobil. Harganya 7 atau 8 juta yuan untuk mendapatkan mobil ini. Dengan harga ini saja, orang biasa tidak dapat memperolehnya seumur hidup. Oleh karena itu, ia memiliki modal untuk mengamuk di jalan. Pokoknya, orang lain berani jangan ikuti dia fighting. Mengapa begitu banyak di depan? Mobil rusak ini terlalu lambat. Gadis itu berteriak tidak senang. Anak laki-laki itu berkata dengan bangga, jangan takut, langsung saja, mereka tidak berani menolak. Bagus. Gadis itu sama sekali tidak sopan. Dia membunyikan klaksonnya dengan panik dan menambah kecepatan mobil. Benar saja, trik ini sangat efektif. Banyak mobil di depan memberi jalan satu demi satu, dan mereka tidak berani berhenti. Semua mobil yang lambat ditinggal mereka, dan hanya tersisa satu mobil hitam di depan. Mobil rusak ini terlalu sombong. Hanya karena dia memblokir jalan, mobil lain akan mengikuti di belakang, bukan? Ketika gadis itu dia tidak mengira mobilnya lebih mahal daripada Ferrari, bukan? Dia mengendarai Ferrari, dan mobil sport di depan menolak untuk memberi jalan. Melihat mobil hitam ini, dia merasa lebih kesal. Dididi, dia membunyikan klakson dengan panik, lalu menginjak pedal gas untuk mempercepat, hampir menabrak bagian belakang mobil hitam itu. Cara mengemudinya sangat mendominasi. Ada cukup ruang di sisi kiri untuk menyalip, tetapi dia tidak melakukannya menyalip karena, dia ingin memaksa pihak lain untuk memberi jalan. Truk sampah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda tidak tahu? Gadis itu sangat marah, dan kemudian mulai memutar setir ke kiri, bersiap untuk menyalip dan kemudian melakukan mobil lain dengan jahat. Dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak takut. Namun, anak laki-laki di kopilot itu mengenali asal-usul mobil hitam itu. Sial. Ini Bugatti, pelan-pelan, pelan-pelan. Bocah itu menggeram, mendesak gadis itu untuk melambat. Tetapi wanita itu sangat tidak puas, apa yang kamu takutkan? Kami mengendarai Ferrari, harganya jutaan, apakah kamu takut dengan mobil sport palsunya? Anak laki-laki itu sangat marah sehingga dia hanya ingin menembak kepalanya dan memberikannya semua otaknya hancur. Ini Bugatti. Setidaknya puluhan juta. Jika kamu tidak melambat, aku akan membunuhmu di tempat. Apa? Ribuan kata. Mendengar kata ini, gadis itu akhirnya tahu dia takut, dan dia menginjak rem, hampir menyebabkan serangkaian pengejaran dari belakang.
Baru setelah mobil di depan jauh darinya, dia bertanya dengan suara bergetar, apakah mobil ini benar-benar semahal itu? Saat ini, anak laki-laki yang sudah memeriksa informasi itu gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia merasakan gelombang ketakutan. Kamu tahu kentut apa? Ini mungkin suara Bugatti malam ini. Mata uang Huaxia lebih dari 100 juta. Ferrari kami adalah kentut. Anak laki-laki itu sangat beruntung, tetapi untungnya penglihatannya cukup baik untuk membiarkan wanita yang hilang ini mengerem dengan cepat. Jika benar-benar ada benjolan, saya rasa saya sangat ingin menjual mobil itu. Ini adalah mobil yang bernilai lebih dari 100 juta yuan, dia menjual semua propertinya, jadi dia mungkin tidak dapat mengumpulkan 100 juta yuan. Gadis itu dimarahi berdarah, jika itu normal, dia pasti akan memarahi balik dengan tidak percaya. Tapi sekarang dia juga takut untuk sementara, jika terjadi kesalahan, dia akan tamat. Namun, siapa pemilik mobil di atas? Sebenarnya ada seseorang di kota Tianan yang mampu membeli mobil senilai lebih dari 100 juta yuan? Bab 39. Setelah berjalan-jalan di luar, David kembali ke villa setelah merasakan keseruan supercar papan atas. Mengapa kamu keluar begitu lama? Sandy mengeluh dengan mulut cemberut. Sebuah mobil baru saja tiba, saya akan meluangkan waktu untuk mengujinya, kata David sambil tersenyum. Jika kamu punya uang, kamu tidak bisa membelanjakannya dengan santai, simpanlah. Ajar Sandy. David dengan cepat berkompromi, baiklah, yang harus kamu lakukan hanyalah mendengarkan bayiku. Saat ini, dia menerima beberapa pesan di ponselnya, dan ketika dia membukanya, ternyata orang tuanya telah mengirimnya. Mengatakan bahwa sepupunya akan berulang tahun dalam 2 hari ini, dan bertanya pada David apakah dia ingin kembali untuk makan. David setuju tanpa berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya sekarang, dan dia tidak perlu pergi bekerja, jadi alangkah baiknya mengadakan pertemuan di rumah. Sandy, apakah kamu akan pergi syuting besok? David bertanya. Sandy menjawab, ya, ada apa? Aku akan pulang besok, dan aku ingin kau kembali bersamaku, kata David. Sandy tiba-tiba menjadi gugup, benarkah? Tapi aku belum siap, bagaimana jika paman dan bibiku tidak menyukaiku? David tersenyum, dan dengan cepat memeluknya. Untuk menghiburnya, kamu sangat sempurna, bagaimana mungkin orang tuaku tidak menyukaimu? Apakah sekarang terlalu dini? Bisakah saya kembali setelah beberapa saat ketika saya tidak begitu sibuk bekerja? Belum pernah melihat orang tua David. Jadi, ketegangannya bisa dimengerti. David tidak memaksanya. Dia tahu bahwa Sandy tidak harus siap secara mental. Lagi pula, akan ada lebih banyak waktu di masa depan, jadi dia tidak terburu-buru. Sore hari, dia meminta Sandy untuk pergi bersamanya untuk membeli beberapa hadiah kecil untuk orang tuanya. Mengendarai Bugatti di jalanan masih sangat dinantikan. Ketika dia datang ke mall, dia langsung pergi ke area jam tangan mewah. Kebetulan ada toko jam tangan Vacheron Constantin di sini, dan dia bisa membeli jam tangan untuk ayahnya. Begitu dia memasuki pintu, David berkata kepada pemandu belanja, apakah ada jam tangan pria yang bagus? Rekomendasikan padaku. 200.000? Pemandu belanja dengan antusias memperkenalkan. Berdasarkan profesionalismenya yang baik, dia tidak akan memandang rendah orang lain begitu saja. Tapi tidak terlalu antusias. Pasalnya, jam tangan yang dijual Vacheron Constantin tidak terlalu murah. Orang biasa datang untuk bertanya dan hanya ikut bersenang-senang, dan tidak ada niat untuk membelinya sama sekali. Oleh karena itu, apa yang dia rekomendasikan kepada David juga merupakan jam tangan pria yang lebih murah. Meski relatif murah, harga 200.000 sudah membuat orang awam gentar. Saya pikir pemuda ini akan takut, tetapi dia berkata tanpa ragu, umumnya, apakah ada yang lebih mahal? Pemandu. Belanja sedikit skeptis, 200.000 masih terasa murah? Bukankah anak ini di sini untuk mencari kesalahan? Dia sedikit tidak sabar, tapi dia tidak punya pilihan selain puas dengan pelanggan, jadi dia membawa David ke etalase lain. Tepat ketika dia akan memperkenalkan diri, David bertanya balik apakah harganya lebih dari 1 juta? Pembeli, apa? Jika arloji ini tidak memiliki 1 juta dolar, maka tidak perlu dikatakan lagi. David berkata dengan ringan, dan dengan santai memindai melirik kelihat, saya kehilangan minat. Pemandu belanja meragukan telinganya, karena harga jam tangan yang akan dia perkenalkan mencapai 900.000 yuan. Bukankah nada pemuda ini terlalu keras? Tak perlu dikatakan, tidak ada 1 juta. Kuncinya adalah apakah dia mampu membelinya? Pemandu belanja menjadi marah, jadi dia membiarkan pemuda itu belajar lebih banyak.
Yang ini adalah seri Vacheron Constantin Legendary, Platinum Ultra tipis dan edisi terbatas. Harganya 2,18 juta. Pemandu belanja memperkenalkannya dengan bangga. Ini sudah menjadi salah satu jam tangan termahal di toko. Tidakkah menurut Anda jam tangan sebelumnya terlalu murah? Jam tangan ini lebih dari 2 juta, lihat apakah Anda mampu membelinya? David melihatnya dan berpikir tidak apa-apa, tapi masih sedikit lebih buruk. Itu saja, tidak ada yang lain. David bertanya pada pemandu belanja dengan sedikit kecewa. Pemandu belanja teralihkan sejenak, dia tidak menyangka anak ini akan meremehkan jam tangan ini yang bernilai lebih dari 2 juta yuan. Dia sedikit marah, Tuan. Selain jam tangan ini, kami juga memiliki satu-satunya seri totem buaya raksasa pengrajin loteng Vacheron Constantin, tetapi harganya terlalu tinggi. David tidak bisa menahan tawa, harganya tinggi? Lalu kamu seberapa tinggi? Pemandu belanja mengangkat dagunya, rangkaian jam tangan ini unik, dan harga totem buaya raksasa ini mencapai 25 juta. Mendengar angka ini, David akhirnya datang beberapa bunga, oke, bawa saya untuk melihat. Pemandu belanja langsung tertegun, dia tidak berharap David berani mengajukan permintaan seperti itu. Namun, dia hanyalah panduan belanja biasa, dan seri pengrajin loteng Vacheron Constantin sudah menjadi jam tangan teratas, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Itu harus disetujui oleh manajer toko. Dia buru-buru memberitahu manajer toko tentang hal itu, dan setelah beberapa saat, seorang wanita dewasa datang. Halo, Tuan, apakah Anda ingin melihat totem besar dari seri Attic Craftsman? Manajer toko wanita itu montok dan mengenakan pakaian profesional yang pas, seolah memancarkan aroma anggur buah yang menawan. Tatapannya sangat kejam, dan sekilas dia tahu bahwa pemuda ini luar biasa. Kuncinya adalah ketampanan David membuat kakinya kencang, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Aneh, aku belum pernah melihat laki-laki sebelumnya, kenapa hanya dia yang melakukan ini? Manajer toko wanita itu tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya panik. Tapi David tidak melihat ke samping, dan berkata dengan dingin, ya, bawa aku ke sana. Oke, ikut aku. Manajer toko setuju tanpa ragu, dan dia memimpin di depan, dengan pinggang ramping dan banyak bokong menggiurkan. Pemandu belanja tercengang, seolah-olah dia melihat hantu. Menurut aturan, bukankah aset harus diperiksa sebelum melihat jam tangan teratas? Kalau tidak, bagaimana jika semua orang harus melihatnya? Sebagai manajer toko, dia tidak akan pernah melupakan ini. Tapi manajer toko bersikap sangat lugas, mungkinkah dia dirayu oleh hantu? Penyimpanan jam tangan tingkat atas berbeda dengan jam tangan biasa. Ada di toko, dan ada juga ruang VIP, tempat menyimpan jam tangan paling unik. Manajer toko membawa David dan Sandy ke lemari kaca, yang berisi jam tangan coklat secara keseluruhan. Sekilas, Anda bisa tahu bahwa pengerjaannya jelas tidak sederhana. Tuan, ini totem buaya raksasa pengrajin loteng Vacheron Constantin yang unik, bagaimana menurutmu? Manajer toko berkata, menatap David sambil tersenyum. David mengangguk puas, oke, yang ini saja, gesek kartunya. Saat dia berkata, dia langsung mengeluarkan kartu bank. Manajer toko sangat terkejut, dia tidak menyangka pemuda ini begitu tegas, dan dia ingin menggesek kartunya hanya dengan satu pandangan. Dia menggesek kartu untuknya dengan setengah percaya, dan segera menunjukkan bahwa transaksi itu berhasil. Manajer toko buru-buru meminta seseorang untuk mengemas jam tangan itu. Karyawan di toko itu sangat terkejut, pemuda ini benar-benar membelinya? Apakah terlalu kaya? David melihat beberapa jam tangan wanita lagi, dan ingin membeli satu untuk ibunya dan Sandy, tetapi mereka tidak puas, jadi dia harus menyerah. Kemudian mereka mengunjungi beberapa toko perhiasan dan pakaian, dan mereka melakukan penyisiran besar-besaran. Sayang, apakah kita membeli terlalu banyak? Sandy memegang 2 tas di lengannya yang kurus dan kurus. David bahkan lebih dibesar-besarkan, dengan banyak tas di tangannya, jika dia tidak dalam kondisi fisik yang baik, dia mungkin kehabisan napas setelah berjalan beberapa langkah. Ini hampir sama hari ini, seharusnya cukup. David tersenyum. Sandy penuh dengan ketidakberdayaan, dan membeli total hampir 50 juta barang, bagaimana mungkin itu tidak cukup? Aku sudah menghemat uangmu. Sandy mengeluh pelan. Apa ini? Saat aku kembali ke rumahmu, aku akan keluar dan melakukan pekerjaan dengan baik. David tersenyum acuh tak acuh. Wajah Sandy sedikit memerah, tidak. Jangan khawatir, ayo bicara saat aku punya waktu. Wajahnya kemerahan, sangat pemalu, dan bibir merahnya yang lembut membuatnya sulit untuk menahan ciuman.
Jika bukan karena kerumunan di sini, gadis ini akan disiksa dengan kejam oleh David. Dalam perjalanan kembali ke mobil, banyak orang berkumpul di depan mereka, dan sepertinya ada gangguan. Di antara kerumunan penonton, pasangan muda sedang berdebat. Xiao Lian, sepatu itu harganya lebih dari 3.000 yuan, yang terlalu dibesar-besarkan. Gaji bulanan saya hanya 5.000 yuan. Bisakah kita membeli satu seharga 1.000 yuan? Seorang anak laki-laki dengan rendah hati meraih tangan gadis itu. Dan terus memohon. Gadis itu melipat tangannya di dadanya, wajahnya dingin, dan dia bahkan tidak ingin melihatnya. Kamu bahkan tidak ingin menghabiskan uang ini, kamu tidak mencintaiku? Anak laki-laki itu adalah berkata-kata apakah ada yang sebodoh itu untuk membelinya. Lagi pula, apa hubungannya ini dengan mencintainya atau tidak? Laki-laki yang tidak mau membelanjakan uang untukmu seperti sampah dan keberadaannya tidak ada artinya. Di sebelahnya adalah pembawa berita wanita yang memegang ponsel untuk menambahkan bahan bakar ke api. Melihat pasangan ini bertengkar secara terbuka, penyiar wanita lebih bahagia daripada siapapun, karena dia mewujudkannya sendirian. Semakin besar konflik antara pasangan, ruang siaran langsungnya akan semakin populer. Jika pasangan putus, itu akan keren, dan akan ada banyak hadiah dan penghargaan.